sejahtera bagi kita semua. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya karena telah diberi kesempatan memperkenalkan diri untuk merintis karir di PT Permodalan Nasional Madani. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gusti Fania Sanugra Putri, mahasiswi Teknik Informatika dari Universitas Prima Indonesia. Saya merupakan mahasiswa semester 5 dengan pencapaian IPK terakhir 3,98. Sebagai mahasiswa yang aktif, selain fokus pada kuliah dan penyelesaian tugas ataupun proyek yang diberikan dosen kepada saya, saat ini saya juga aktif mencari kegiatan positif yang dapat memperkaya pengalaman dan membangun karir masa depan saya. Saya percaya dengan keterlibatan saya di luar perkuliahan tidak hanya dapat meningkatkan kemampuan saya, namun juga dapat memperluas jaringan profesional saya. Dengan dedikasi saya terhadap pembelajaran dan pengembangan diri, saya yakin saya mampu membawa dampak positif ke dalam lingkungan magang PT Permodalan Nasional Madani. Alasan saya ingin bergabung di PT Permodalan Nasional Madani atau bisa disingkat PNM karena PNM merupakan salah satu sektor industri badan usaha milik negara Indonesia dan juga merupakan anak usaha dari BRI yang fokus pada bidang pembiayaan mikro dan ultramikro. PT ini juga dikenal sebagai perusahaan reputasi tinggi karena merupakan bagian dari solusi pemerintah untuk kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Selain itu, saya juga ingin mengembangkan wawasan saya tentang tata kelola IT di bidang industri. Ada pula pengetahuan yang saya miliki terkait posisi yang saya lamar, yaitu sebagai tata kelola IT atau bisa dikenal dengan IT governance. Jadi IT governance ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tata kelola organisasi dan juga merupakan salah satu pilar utama dari tata kelola perusahaan untuk menjamin pemanfaatan dari implementasi IT. Atau kita bisa simpelnya itu kita bilang tata kelola IT ini memiliki tugas untuk memantau dan mengendalikan keputusan kapabilitas teknologi informasi untuk memastikan pengiriman nilai kepada stakeholder atau biasa disebut pemangku dalam suatu organisasi. Tata kelola IT juga memiliki 5 fokus utama. Yang pertama ada strategic alignment, yang kedua ada value delivery, yang ketiga ada risk management, yang keempat ada resource management, dan yang terakhir ada performance management. Kemudian ada juga framework yang biasa digunakan oleh tata kelola IT, yaitu COBIT. COBIT ini berfungsi untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas informasi untuk mendukung hasil bisnis. Oleh karena itu, proses pemantauan dan pengendalian tata kelola IT ini mungkin akan berdampak positif atau negatif kepada hasil bisnis yang dijalankan. Kemudian saya juga memiliki pencapaian atau prestasi selama kuliah yang mungkin menurut saya ini cukup membanggakan. Yang pertama, dalam 3 semester yaitu semester 1, 2, dan 3, saya berhasil mempertahankan prestasi akademis saya dengan meraih indeks prestasi 4 atau bisa dibilang sempurna. Hal ini mencerminkan komitmen saya terhadap keunggulan dan ketekunan dalam setiap proses pembelajaran. Saya juga berhasil mencapai prestasi lebih lanjut dengan lolos dan berpartisipasi dalam program Kampus Merdeka atau tepatnya program pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Mataram. Pengalaman ini memperkaya wawasan saya dan mengkokohkan komitmen untuk perkembangan diri melalui peluang-peluang unik yang ada di tingkat universitas. Untuk lebih mengenal saya lagi secara interpersonal, saya akan menceritakan 3 kelebihan dan 3 kekurangan saya. Yang dimulai dari kelebihan. Untuk kelebihan, saya memiliki kemampuan beradaptasi dengan baik terhadap perubahan, sehingga saya mampu menghadapi tantangan dengan fleksibel. Kedua, saya memiliki keterampilan kolaborasi bekerja sama dengan departemen atau rekan untuk mencapai tujuan dan hasil bersama. Ketiga, saya memiliki kelebihan, saya dapat mengikuti pembaruan teknologi karena saya adalah orang yang mau belajar dan suka dengan perkembangan teknologi. Untuk kekurangan, saya juga memiliki kekurangan. Yang pertama, saya adalah orang yang pelupa, tapi saya memiliki solusi untuk menangani pelupa saya, yaitu dengan cara membuat catatan kecil dan membuat skala prioritas agar saya tidak lupa dengan kegiatan atau jadwal yang akan saya kerjakan. Kemudian saya juga adalah orang yang cenderung perfeksionis atau saya bisa disebut orang yang terlalu fokus terhadap detail-detail kecil sehingga ini akan memperlambat kerja saya. Namun saya dapat pastikan ini tidak akan melewati jam deadline dari tugas yang saya kerjakan. Kemudian saya juga kurang percaya diri. Tapi untuk menangani itu, saya selalu berlatih dan fokus terhadap pencapaian yang saya gapai agar saya lebih percaya diri. Saya memiliki harapan jika saya diberikan kesempatan untuk berkontribusi dan magang di PT Permodalan Nasional Madani. Yang pertama tentu saja saya ingin memiliki
dan mendapatkan pengalaman kerja secara langsung di dunia profesional. Kedua, saya ingin mengembangkan keterampilan saya secara praktis seperti pemahaman sistem dan infrastruktur yang digunakan oleh perusahaan PNM. Kemudian saya juga ingin berkontribusi pada pengembangan dan implementasi solusi teknologi inovatif yang mendukung tujuan perusahaan. Dan pastinya yang terakhir, saya berharap saya mendapatkan relasi profesional yang dimana mungkin ini akan berguna untuk karir saya ke depannya. Mungkin sekian dari video perkenalan saya. Saya harap PT Permodalan Nasional Madani dapat mempertimbangkan kualifikasi yang saya miliki dan dapat memberikan saya kesempatan untuk berkontribusi di perusahaan Permodalan Nasional Madani. Saya ucapkan terima kasih.